Okay, let's go. Beneran? Oke, gimana kabar Kak? Oh, puji Tuhan sehat. Maaf ya, beberapa kali ditunda-tunda. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pokoknya seluangnya Kak Leni aja. Di kota apa Kak Iya. ini Kak? Apa? Kakak di kota apa ini? Oh, aku di Jepang di Okayama. Okayama, ya ya, pernah Ya, dengar, pernah dengar. Okayama. Pernah dengar ya? Ya, itu termasuk Belum kota pernah besar ke juga ya? Jepang. Okayama, termasuk besar. Ya kan, oke. Iya. Sudah berapa Belum lama pernah Kak ke di Jepang Jepang? ya? Kak? Nggak pernah Kak. Belum pernah. Soalnya Yan lagi anjlok ke Jepang lah. Oke. Berarti lebih murah ya kalau lagi nilai tukar melemah gini. Iya, lagi murah. Ini tahun keberapa udah di Jepangnya Kak? Tahun ke-10. Uh, udah lama banget ya, udah 10 tahun. Udah berkeluarga di sana Iya. juga kan ya? Iya, udah berkeluarga, udah punya anak satu, Kak. Oke. Tapi aslinya ini kemarin waktu sekolah dan lain-lain kemarin masih di Indonesia kan? Iya, aslinya sekolahnya kuliah di Medan kemarin kan? Perawat Kak atau bidan? Perawat, S1 keperawatan. Oke. Kita mulai dari situ kali Kak. Mungkin ceritakan latar belakang Kakak. Kuliah dulunya gimana? Kok bisa sampai ke Jepang tuh gimana tuh ceritanya Kak? Aduh, panjang banget. Aku rangkum aja kali ya, Kak, Oke, ya. Kak. Jadi Nah, jadi 10 tahun lalu gak sih? Aku tuh kan kuliah S1 keperawatan di Deli Husada, Deli Tua Medan. Oh, iya Deli Husada. Iya, Deli Husada. Nah, kebetulan kan Kak, pihak kampus aku itu ada kerjasama sama Jepang, namanya EPA, perekrutan EPA. Tahu kan Kak, EPA. Tahu. Nah, jadi pada saat itu memang belum banyak nih teman-teman aku yang niat ke Jepang, karena kan 10 tahun lalu ya. Berapa 10 tahun lalu kan. Iya. Jadi masih kecil. Iya, beda Nah, banget ya. Beda banget sama sekarang. Iya, sekarang mau banyak Iya. banget udah ya. Iya benar, 10 tahun itu masih sedikit banget. Jadi sangat gampang buat ke Jepang waktu itu. Nah, aku pribadi selesai S1 perawatan, aku bingung nih mau ngambil nurse atau enggak. Tapi karena lihat kondisi keuangan, orang tua itu tidak memungkinkan gitu kan Kak. Jadi aku langsung ikut program EPA tersebut dari kampus. Puji Tuhan, lulus, semuanya berjalan dengan lancar. Iya, ada kerjasama. Iya, jadi sangat gampang sih Kak, karena dibantu oleh pihak kampus juga kan. Iya. Nah, dulu waktu dari kampus itu berarti lulus itu langsung berangkat ke Jepang, nggak sempat kerja dengan gaji Indonesia nih? Nggak sempat Kak, makanya aku tuh nggak pernah kerja di Indonesia. Tapi kalau kayak praktek-praktek gitu kan sering ya kita dinas di rumah sakit ya. Tiap stase kan praktek kalau kita kan. Iya benar, tapi kalau untuk kerja, aku belum pernah merasakan kerja perawat di Indonesia. Langsung ke Jepang ya, langsung berangkat. Iya, makanya sangat disayangkan sih sebenarnya, tapi ya udahlah, ini kan udah takdir Tuhan ya. Malah takdir yang paling bagus malahan itu. Iya benar. Dulu waktu proses keberangkatan itu Kak, untuk fase transisinya apa aja tuh yang dipersiapkan? Kayak bahasanya harus apa atau dokumen apa gitu? Nah, jadi udah agak lupa lagi. Jadi waktu pemberangkatan itu kan Kak, memang kan pada saat itu kan belum harus tamatan dari keperawatan ya untuk kerja ke Jepang ya, belum ada yang SMA gitu ya. Nah, jadi data-datanya itu kayak kita harus MCU, medical check up ya, kita harus medical check up, itu yang paling penting buat orang Jepang sebenarnya. Kita tuh harus sehat. Terus yang paling penting itu apa ya? Kan pada saat itu kan 10 tahun lalu kan orang Jepangnya langsung interview ke Medan. Oh, interviewnya di Medan ya, bukan di Jakarta ya? Iya, enggak di Medan. Langsung jadi di kampusnya itu? Iya, di kampusnya. Jadi orang Jepangnya langsung datang ke kampus. Jadi kayak apa ya? Apa aja yang dibutuhkan ya, data diri. Terus kan langsung mereka wawancara nih. Kita kan
ini aku niat ke Jepang nih gitu kan. Jadi mereka Ah, menerima data-data kita dari kampus, terus mereka langsung wawancara kita di kampus kemarin, Kak. oh gitu. Jadi Mm-mm. pihak dari Jepangnya datang ke kampus itu ya. Iya, Tapi tapi yang untuk paling penting tuh untuk wawancaranya itu udah pakai bahasa Jepang waktu itu. nol sama sekali, Kak, Oh gitu. nol. Iya. Jadi wawancaranya Jadi pakai bahasa apa itu, Kak? pakai bahasa Inggris. Oh, masih Inggris ya. Iya. Ah. Terus kan Kak, orang Jepang kan nggak suka bahasa Inggris ya. Iya, Ya, bahasa Inggrisnya juga ya belepotan juga iya, mereka iya, iya. begitu. Jadi sambil setelah dinyatakan lulus pas wawancara itu untuk kemampuan bahasanya gimana tuh? Disekolahkan atau gimana, Kak? Nah, jadi setelah wawancara kan Kak, itu kan masih nunggu apakah kita lulus atau enggak. Nah, jadi Ah, setelah ada apa namanya? Ada kabar kita lulus, kan kita di email nih kan, ah, ah, ah. kamu lulus gitu. Nah, setelah itu masuk ke step pembelajaran. Oh, Jadi masih ada. jadi kita langsung berangkat ke Jakarta untuk belajar bahasa Jepang di P4 TKI Iya, Jakarta iya, Selatan. iya, iya, iya. Heeh. Iya. Oke. Di Berapa situ bulan? belajar selama 6 bulan. Waktu dari wawancara sampai pengumuman itu berapa bulan itu nunggunya, Kak? Dari wawancara sampai pengumuman Ah, lulus untuk belajar ke Jepang ya Kak ya. iya. Itu sekitar sebulanan deh kayaknya. Berarti Cepet sih Kak, sebulanan. Heeh. berarti total cuma setengah tahun aja ya sama kursus yang Iya, ini. heeh. Setengah tahun terus kan Kak lulus di P43 kan kita kan jujur sih Kak waktu belajar di P4 TKI itu kan nggak semuanya lulus ya. Ah. Kan masih ada ujian. Oh ya, setelah itu ujian lagi ya, ujian Ya bahasanya ujian itu ya. lagi, ya ujian bahasanya. Jadi Oke. kan banyak yang jatuh juga. Apalagi Oh, kesehatan kita kalau kan kita MCU-nya berapa kali? Ada 4 kali deh kayaknya dulu Kak itu. Pokoknya oh mereka iya itu iya. paling penting tuh kesehatan deh. Ah. Kesehatan nomor satu deh buat orang Jepang. Nah setelah lulus dari Jakarta belajar lagi di Osaka gitu. Oh, jadi di Osakanya sempat berapa bulan Kak dikursuskan lagi itu? 6 bulan, 6 belajar bulan. 6 bulan lagi. Ah. Belajar Berarti bahasa total Jepang. setahun proses persiapannya Iya, itu ya. Waktu iya itu setahun. minimal kemampuan bahasa Jepangnya N berapa? Kak, tapi dulu tuh nggak ada N-N-an Oh Kak. gitu. Dasar bahasa Iya, Jepang hari-hari aja, dasar iya gitu. Bang hari-hari aja. Iya, bener. Oh, Jadi kita cuma dikhususkan itu belajar sampai 1 tahun, terus kita ngikutin ujian harian, ujian ah, ah, ah. bulanan, sama udah kalau kita memenuhi syarat untuk lulus ujian harian Ah, itu, kita oke. Jadi nggak ada langsung N3, berangkat. N4, N5, Oh langsung iya. berangkat. Kalau sekarang kan Keren mereka kan? pakai NN itu kan, N1, Iya N2, N3. benar-benar. Oke. Kalau sekarang lebih lebih ketat ya peraturannya begitu. Ah, Mm-mm. oh jadi dulu, oh ya ya ya. Mungkin kayak yang sekarang ini kayak mereka di Saudi Kak. Jadi Saudi itu nggak pakai TOEFL berapa gitu. Bisa bahasa Inggris berangkat gitu. Mungkin dulunya itu Oh, kali ya Jepang ya. Jadi iya. sekarang ini kerjanya di profesinya sebagai apa Kak di Jepang itu? Nah kan Kak, karena kan aku nggak punya pengalaman pekerjaan Ah, sebagai perawat di Indonesia. Nah, jadi kalau walaupun kita lulusan keperawatan di Indonesia, kalau kita tidak memenuhi persyaratan bekerja minimal 2 tahun sebagai perawat di Indonesia, ah. kita tidak boleh jadi perawat di Jepang. Oh itu kuncinya Begitu. di situ ya ya. Kuncinya di Dua situ. tahun. Jadi 2 tahun, minimal 2 Ah, tahun kerja ya di ya ya. Indonesia dulu sebagai perawat. Tapi karena saya nggak punya Ah, pengalaman itu, jadi saya kerja sebagai kaigo oke. atau Kaigo perawat itu lansia. lansia ya. Iya. Ya 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 ya. Ya. Oke, itu kalau versi Indonesianya ada nggak sih Kak yang sama kayak gitu nggak ada ya? Emang di Indonesia ada panti ya Kak ya? Panti jompo ada sih, cuma beda kali ya sama konsepnya rumah sakit lansianya Jepang ini Oh, beda ya. oh beda Kak, beda Eh, banget, beda. oke. Nah, Jadi iya. sampai sekarang ini masih profesinya kaigo itu tadi ya. Iya benar Kak. Bentar ya Kak. Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar Kak, anakku bentar Oke ya oke, Kak. siap siap siap. Ya Kak. Ya nggak apa-apa. Berarti bahasa Jepangnya udah kayak bahasa Indonesia hari-hari berarti ya Kak ya? Karena udah 10 tahun ini. Oh, iya dong Kak. Iya Udah iya iya iya. lancar. Anak-anak juga bahasa Indonesianya tahu? Apa bahasa Jepang aja? Kalau aku ngomong sama dia bahasa Indonesia, kalau suamiku bahasa Jepang, tapi dia lebih Oke. ke Jepang sih Kak Oh sebenarnya. iya iya. Iya. Lucu ya bahasa Jepang ya kayak gitu. Iya. Oke.
Sama tadi mungkin kepotong di untuk rutinitas sebagai kaigo itu gimana tuh Kak? Apa gambaran Nah, kerjaannya itu gimana tuh? gambar kerjaannya. Jadi aku tuh kan sebenarnya kaigo. Jadi kan Kak, setelah belajar 6 bulan di Osaka kan kita Ah, langsung berangkat ke masing-masing tempat untuk bekerja ya. Nah, kagetnya bahasa Jepang yang ku pelajari sama lingkungan kerja bahasanya itu sangat-sangat berbeda. oh gitu, ada B. Iya, maksudnya yang kita pelajari kan bahasa Jepang yang sopan ya Kak ya. Ah, Nah, sementara orang Jepang itu pakai bahasanya itu ya kayak bahasa kita sehari-hari gini gitu. Jadi ya ya banyak ya nggak ya. pahamnya. Jadi aku di situ juga, aduh gimana sih jadi nggak ngerti juga gitu. Jadi Ah, pembelajaran lagi tuh belajar lagi dari mereka bahasa Jepang yang sehari-hari. Nah, untuk kaigonya sendiri kerjanya itu ya kalau di sini tuh kerja dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. itu untuk shift pagi. Si pagi. Ah, oh, Heeh. jam 8 sampai 6 sore Kak, panjang ya? Iya, iya panjang kan? Oh, berapa shift Kak? Dua, Ada tiga tiga shift. sip. Iya. Terus yang dari jam 6 sore sampai jam berapa? Baru itu kan dari si pagi kan dari jam 8 sampai jam setengah 6. Ah, Terus kalau sip sorenya, sip di sini siang, bilang siang. osobang ya, osobang Ah, siang ya. Dari iya. jam siang itu dari jam 10 sampai jam 8. 10 pagi. Iya, 10 pagi sampai jam setengah 8 lah gitu. Sip Ah. sorenya, sip siangnya kan. Iya, iya, Terus iya. kalau dia kerja malam itu dari jam 4 sore sampai jam setengah 10. Oh, eh, nggak nemu ujung sama ininya nggak nemu ya dia ya. Misalnya jam 8, ya kan Nggak biasanya nemu. kalau di Iya, Indonesia kan gitu kan. Jam berangkat jam 7 pagi, iya. pulang jam 2 misalnya. Nah, terus yang nyambung berikutnya dari jam 2 sampai gitu. Kalau gitu enggak ya dari jam 10. Oh, Beda ya. beda Kak. Kalau di Oke, Jepang oke. beda, sistemnya beda. Dan perawat juga sama Kak, sistemnya juga seperti itu jamnya di Jepang. Tapi setiap rumah sakit, setiap panti beda-beda sih Kak, Iya, ininya iya, iya, jamnya iya. ya. Kalau di tempat aku gitu ya. Nah, kita kerja nih jam 8 datang, kita tuh langsung kalau si pagi ya Kak, kita tuh datang tulis kehadiran gitu ya, terus eh, bangunkan pasien lah gitu buat makan pagi gitu. Iya, iya, iya. Bangunkan pasiennya buat makan pagi, bantuin makan. Setelah itu bantuin ganti pampers gitu kan. Nggak ada tindakan ya, Kak? Bantuin Kayak misalnya ngasih obat apa gitu, nggak ada ya? kalau ngasih obat iya kita ngasih obat, tapi kalau tindakan menyuntik atau ngambil kateter Darah, atau ya. buat kateter gitu atau apa sih kayak namanya ini aku udah NGT. lupa deh. NGT. Itu kita nggak bisa tindakan seperti itu. Itu harus perawat Jepangnya begitu. Kita paling bisa jadi asistennya lah gitu Kak. Iya. Asisten mereka gitu. Itu sih Kak. Terus kayak nggak mandiin mereka gitu. Itu sih rata-rata kerja kaigo di Jepang. Berarti kayak kebutuhan hari-harinya itu yang dipenuhi ya. Kalau posisi kaigonya itu bukan ke arah medisnya berarti ya. Enggak, kalau mau ke acara medisnya kita harus ngambil ujian perawat di sini. Nah, itu bisa convert nggak Kak dari kaigo ini ke perawat yang reguler itu apa nyebutnya kalau di sana itu? Nggak bisa Kak, tetap aja ya? Kalau kita nggak punya pengalaman kerja di Jepang nggak bisa ya. Kalau mau perawat di Jepang ya kita harus kembali ke Indonesia lagi bekerja, baru balik lagi ke Jepang gitu. Tapi kan memang aku nggak bisa ya, karena aku nggak punya pengalaman bekerja di Jepang gitu. Oh, siapa tahu bisa sambil sekolah atau apa gitu kursus lagi nggak bisa ya? Memang nggak ada jalurnya ya? Ya kita harus kuliah lagi sih Kak. Dari kuliah nol lagi jatuhnya kan? Jadinya jadi belajar dari nol. Dari nol lagi jatuhnya. Ngulang lagi kan? Iya begitu. Untuk posisi kaigo ini sendiri harus dari kesehatan atau boleh dari umum Kak? Misalnya dari bidang ekonomi apa gitu? Nggak boleh ya? Basicnya harus kesehatan. Pertanyaan bagus nih Kak. Enggak. Nah, jadi pada 10 tahun lalu Kak, pada zaman aku itu harus basicnya keperawatan. Ada medisnya pokoknya ya, ada kesehatannya ada gitu ya. Iya ada kesehatannya. Tapi di akhir-akhir ini udah berapa tahun ke belakang ya, setelah corona deh kayaknya atau sebelum corona itu sudah bisa yang lulusan SMA. Setelah corona corona itu sudah bisa yang lulusan SMA atau dari
dari apa namanya? Dari jurusan lain juga udah Ah, oke. oke. Kalau mau kerja Kaigo, Kak. Heeh. Ah, ah. Oh ya ya. Ya. Untuk peluang ke depannya gimana Kak di Jepang ini? Masih terbuka nggak untuk orang Indonesia sendiri? Sudah susah sih, Kak. Ah, ah. Karena apa? Karena kebanyakan warga asing itu melanggar peraturan Oh ya satu. ya ya. Iya, jadi pihak kalau di sini kan bukan presiden ya Kak, di sini kan Ah, Daitorio namanya. Jadi ah. pihak Daitorio atau kepemimpinan tinggi Jepang itu sudah sangat-sangat membuat peraturan baru untuk orang asing bekerja ke Jepang Kak. Apalagi, aduh banyak banget sih Kak tingkah-tingkah anehnya orang Indonesia Kak. Oh Wih gitu sumpah ya. nggak bisa. Iya buat malu. Oh gitu. Iya buat malu Kak. Ya Apa ya ya, ya. nggak menaati peraturan, buat-buat video di tempat kerja itu Ya kan ya ya ya. pelanggaran ya. Ya, Gitu. iya ya itu ketat banget ya situ ya. Jadi kita nggak bisa ngonten apa gitu ya. Aduh nggak bisa Kak, nggak bisa ngonten. Ah, Bentar Kak, bentar. ah. Aku bis. Aman nggak aman nggak? Omatase shimashita. Oke. Lucu Kak. Anak kecil kalau ngomong Jepang itu lucu ya kedengarannya. Berapa tahun itu Kak? Miso Tsurai gitu. Dia 2 tahun Kak. Oh, Iya. lagi lucu-lucunya gitu. Iya lucu-lucunya. Sempat pulang ke Indonesia nggak Kak? Selama 10 tahun ini? 3 kali sih aku pulang Oh ke sudah Indonesia. pulang. Sudah pulang. Jadi udah ada jadwal rutinnya gitu ya pulang ke Indonesia gitu setiap berapa tahun gitu. Iya ada sih, harus ngumpulin duit dulu sih. Oke. Kan, Selama 10 tahun ini Kak mungkin bisa digambarkan perbedaannya sama sistem kita di Indonesia yang terlihat paling beda banget tuh apa tuh Kak? Jepang sama Indonesia tuh. Sistem kesehatannya Kak. Ya, Nah, jadi kalau sistem kesehatan yang sangat berbeda itu mungkin di Hokeng ya. Hokeng itu apa namanya Hokeng kayak itu apa tuh? BPJS nggak sih? Oh ya asuransi ya, asuransi. Asuransi, oh ya Ya. asuransi. Jadi kan Kak kalau di Jepang itu kan dipotong 30%. Oh 30%. Bukan. Bayar 30%, bayar 30%. Iya, dipotong 30% dari biayanya. Yang ditanggung 30% maksudnya. Oh, yang ditanggung 70%. 70. Yang ditanggung 70%. Bentar Ah. deh Kak, bentar. Aduh, aku takut salah. Bentar, Kak. Pokoknya nggak 100% berarti ya? Enggak 100% Kak. Oh ya. Oh gitu. Berarti masih jago BPJS-nya Indonesia ya Kak ya? 100% kalau ditanggung. Kak, bentar enggak. 70% ditanggung. 70% Oh ditanggung. 70%. 30%-nya kita Ya, bayar sendiri ya? Ya, kita bayar sendiri. Emang BPJS 100% ya? 100% nggak Kak? 100% ditanggung. Serius? Jadi Iya, gratis? benar gratis 100%. Oh, berarti itu kelemahan dong Kak di Iya, Jepang. iya. 100% ditanggung Iya kalau kan? biaya obatnya, perawatannya semua tinggal tunjukkan BPJS ditanggung itu. Tapi kan pelayanannya kurang Iya. bagus kan? Jangan bandingin kalau pelayanannya. Oh, jangan. Iya. Tapi Kak, jujur ya, pelayanan di Jepang itu aku rasa the best di dunia. Menurut aku, pendapatku ya Kak. Walaupun kita orang miskin di Jepang itu kayaknya nggak ada orang miskin deh menurut aku ya. Nggak ada juga yang orang kaya banget. Jadi memang semuanya diratakan karena kan jadi nggak ada perbedaan pelayanan. Itu menurut aku yang harus dicontoh dari. Nggak ada kelasnya ya Kak? Kalau Indonesia masih ada kelasnya tuh 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, nggak ada Kak, nggak ada. Pukul rata semua ya? Pukul rata semua, iya. Jadi kalau dia orang kaya pun tetap pakai fasilitasnya fasilitas yang sama dengan orang ini tuh? Kalau fasilitasnya bisa sih Kak, kita ngambil VIP, tapi ya kita bayar lagi begitu. Oh, karena ya. Kalau di Indonesia udah ada kelasnya, kelas 3 yang paling rendah. Jadi kalau yang di Jepang gitu sih. Kalau yang lansia itu sendiri beda lagi ya ininya Kak, asuransinya sama yang. Kalau lansia Kak itu dibayar pemerintah semuanya. Semuanya mereka nggak bayar. Mereka semuanya dibayar pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Karena memang udah disiapkan dia dari waktu masih aktif dulu udah disiapkan untuk ke situ ya. Untuk masuk di benar. apa kan, namanya itu ya? Apa namanya Kak? Panti lansia kalau sana nyebutnya itu. Panti lansia ke Kaigo Shitsu. Oh, gitu. Rumah sakit ya dia bentuknya ya, bukan panti ya itu ya.
lebih ke rumah sakit sih Kak Heeh. bentuknya. Heeh, Oke. benar. Oke, unik ya. Dia berarti kayak kalau Indonesia kan ada juga tapi jatuhnya itu bukan ke orang-orang yang nggak mampu gitu, ditampung di panti lansia Mm-mm. gitu. Oh, Ada juga panti kalau lansia di gitu. sini, tapi jatuhnya ya itu tadi orang-orang yang nggak mampu gitu. Kalau di situ, Oh, berarti memang udah ada kewajiban lansia masuk di situ gitu ya kalau di iya Jepang ya Kak. benar. Hmm. Benar Us kalau udah nggak kerja lah Kak, udah nggak aktif kerja, mereka harus masuk ke panti gitu. patokannya apa Kak? Bisa masuk ke panti itu usia atau gimana? Usia sama kalau dia sudah mulai mengalami sakit kayak Minciso itu apa ya? Pikun, Lupa apa sih Kak kalau pikun, bahasa demensia, pikun, demensia. ya benar Ya. pikun. Iya, Ah, iya, ah. iya, pikun. Oh gitu. Sama dia kalau udah nggak ada keluarganya Ah, ah, ah. misalnya. Hmm. Tapi ya Kak, di Jepang itu kan banyak banyak lansia ya, lebih Ah, banyak ah. lansia dibanding orang-orang mudanya kan. Iya, ah, ah. Jadi, Lansia nomor satu iya, terbanyak nggak sih? makanya di sini rata-rata panci. Iya, Ah, lansia terbanyak ah. dan tersehat. Panjang-panjang lagi umurnya ya di situ. Iya, ada yang sampai 105 tahun Kak di sini masih Ah, sehat. iya Mm-mm. terkenal lansianya kan sehat-sehat di situ. Oke oke. Iya. Itu Kak Karena apa ya lansianya, Kak? Hmm. gimana gimana? Karena ya dari kita mengurus mereka itu dari makanannya, dari Ah, obat-obatnya, semua diperhatikan sih Kak. Gizinya nomor satu. Terus Kak, yang paling hebat itu Jepang itu ya, lansia Jepang itu semuanya pakai gigi palsu. oh, tapi kalau Makanya yang mereka masih bisa ah, mengunyah ah, Kak. ah. Heeh. Oh ya ya Jadi ya semuanya ya itu ya. gigi palsu. Mereka itu nggak maksudnya gimana ya? Difasilitasi semuanya harus pakai gigi palsu walaupun mereka misalnya nggak punya gigi Ah, ah. dibuat gigi palsu gitu jadi biar 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 Oh, bisa mengunyah gitu loh dengan dijamin. baik. Ya ya. Oh gitu. Jadi Makanya mereka nggak ada kewajiban yang itu Kak, ngomong. gigi itu. Kenapa Kak? Kewajiban berarti ya harus Iya difasilitas. kewajiban. Ah, ah, Iya ah. kewajiban. Makanya mereka panjang umur karena masih bisa Iya, mengunyah dengan baik dengan gitu iya loh. iya iya. Oke. Oh, Mm-mm. itu ya. Baru tahu nih Iya. aku kalau ada fasilitas seperti itu untuk lansianya. Ya 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 ya. Mm-mm. Itu kan mereka dulu kayak yang di panti itu kan punya rumah, punya harta gitu. Nah, itu setelah mereka masuk ke panti itu barang-barang itu gimana tuh? Dijual atau di gimana kan itu, Kak? Itu seumur hidup kan Kalau di situ? iya seumur sampai meninggal sih Kak. Nah, harta-hartanya dulu di gimana ini tuh, Kak? Nah, kalau harta kan Kak bisa kepada dijatuhkan sama anaknya misalnya Oh, kalau ya rumah ya, juga warisan gitu ya. iya. Warisan, iya benar. Tapi Kak, ada juga panti yang berbayar. Ada Oh, panti yang gratis, ada panti yang berbayar. Jadi panti yang berbayar itu panti yang gimana bilangnya? Panti yang orang kaya banget lah gitu kayak misalnya ya, dia tuh dulu seorang dokter. ya ya ya. Nah, dia masuklah ke panti yang berbayar, Kak. Ada tapi Fasilitasnya pun jarang beda sih di ya. Jepang, iya fasilitasnya pun beda gitu. Tapi jarang sih. Karena negara pun udah menjamin yang ada itu pun udah bagus ya. Iya benar, karena kan mereka kan dari muda dulu kan sudah bayar pajak nih, Hmm. pajak kesehatan. Nah, jadi dijatuhkannya pada saat umur 75 tahun ke atas, mereka sudah bisa tinggal di panti yang gratis. Karena mereka bayar juga sih dari dulu gitu loh, Ya, dari urunan mereka kerja dulu iurannya kan itu. dipotong dari gaji gitu ya. Itu untuk lansianya itu boleh nggak Kak? Misalnya anaknya mau bawa orang tuanya nih tidur di Mm-mm. rumah gitu, nginap boleh gitu? Dibawa pulang oleh anaknya gitu boleh nggak? Kayaknya kalau untuk dibawa pulang itu susah Kak, tapi kalau untuk berkunjung boleh. Anaknya jadi kan yang datang ke Iya, situ ya? anaknya yang datang ke sini untuk Oh, berkunjung. kalau Tapi orang itu Kak tuanya nggak akhir-akhir ini bisa ya? aja sih Kak, Ah, akhir-akhir aja sih Kak, waktu corona sama sekali nggak boleh berkunjung oh ya ya ya. gitu. Heeh. Untuk menginap kayaknya susah deh Kak. Nggak boleh, nggak ini Heeh. ya. Tapi ya Kak, ini tuh satu fakta yang buat Kakak mungkin tercengang gitu. Gimana Kak? Rata-rata lansia yang sudah masuk ke panti, Ah, rata-rata anaknya ya atau cucunya tuh jarang banget berkunjung. oh beda ya sama kayak kita di Indonesia kan pasti ada rasa kangen apa gitu sama orang tuanya gitu. Kalau di situ berarti secuek itu ya?
Cuek banget Kak, bener cuek banget. Oke. Jarang banget ngunjungin orang tuanya ke sini tuh susah mereka. Karena ya orang Jepang tahu sendiri kan Iya, sibuk iya. kerja ya, gila Individualis kerja banget ya. dia ya. Bener. Makanya kasihan sih Kak lansia-lansia yang di sini gitu. Mereka jarang dikunjungin gitu kan. Makanya kalau ngeliat yang muda-muda kayak aku gini Ah, kerja di panti tuh mereka seneng. Karena kayak mengingat kayak anakku ya, kayak cucuku ya ah. gitu. Oh, iya, iya, iya. Di tempat kerja kakak ini orang Indonesia banyak nggak, Kak? Di tempat orang kebetulan Kak cuman aku aja. Di tempat aku yang Oh, dulu tuh ada 6 orang, tapi kan karena setelah aku menikah, ah, aku pindah tempat kerja begitu. ah. Itu yang dulu itu masih satu rombongan yang kloter berangkat itu. Oh iya, tapi kan beda-beda panti Kak, beda-beda Ah. tempat kan jauh-jauh. Iya. Selain Indonesia mana sih Kak yang paling banyak di situ? Filipina nggak sih? Filipina sama Vietnam, Iya, iya, banyak Vietnam. banget ya di situ ya. Iya, Aku Filipina sih Kak. nggak bisa bedain wajah Filipina sama Indonesia tuh. Sama banget ya. Hampir sama Kak, Iya. hampir sama. Iya benar. Jadi aku lihat foto kakak pertama kali itu, ini Indonesia apa Filipina ya? Agak bingung gitu. Tapi setelah ngelihat namanya, ada marganya di belakang, oh Indonesia ini. Iya, kan bisa lihat Ah, bahasanya sih iya, Kak, iya. tulisannya kan Romaji. Iya, soalnya dari wajah sama banget itu. Iya, banyak orang Thailand sih di sini Kak. Iya, iya. Ya itu tadi, tapi peluang untuk Indonesia kayaknya udah mulai menyempit ya untuk ke Jepang ini ya. Sangat Iya Kak, disayangkan banget ya. sangat disayangkan karena kelakuan kita juga Iya, sih iya. orang Indonesia. Ya tahu lah Kak orang Indonesia gimana ya. Ah, Nggak bisa nggak bisa menaati peraturan, apalagi iya. ada TikTok ini ya, Iya, semuanya aku masih sering loh divideoin. Kak ketemu yang live TikTok di kayak Kaigo juga gitu, kerja gitu. Oh, kok ini bisa ya gitu live? Bukannya nggak boleh gitu. Sering aku nemu gitu. Aku tuh apa ya Kak, dibilang karena ada senior di sini, aku tuh sering marah-marah sih sama orang-orang Indonesia yang sering Ah, live di tempat kerja. Itu nggak boleh Kak, itu privacy Kak. Bahkan kalau kita buat video aja atau foto aja itu privacy banget loh. Dan iya, Kakak, iya. jangankan di panti, kita di kereta api aja kita ngambil video, Ah, itu mereka nggak senang loh. Atau iya. kalau nggak kita blur deh wajah mereka gitu, Ah, kita blur gitu. Karena memang Jepang se-privacy itu Kak, iya, iya, iya. jujur. Kebiasaan Indonesia tuh yang dibawa ke sana. Oke, Iya, oke. biar viral. Oke, oke, oke. Mm-mm. Eh, Satu lagi Kak, ini mungkin bisa disebut nggak dari 10 tahun Kakak bekerja ini, gambaran penghasilannya itu kisarannya berapa Kak? Aduh, Kalau banyak banget dirupiahin. sih Kak. Berapa ya? Gini loh Kak, dulu tuh kan masih yen itu tinggi banget ya. Ah, Waktu ah, 9 tahun lalu lah, ah. masih 142 yen. Itu tinggi banget Kak, bayangin kita ngirim uang ke Indonesia 100.000 itu nyampe nya sekitar 180.000, 200.000 gitu. Kalau 2 kali sekarang kita lipatnya ya. kirim eh, uang 100.000 ke Indonesia, nyampe nya cuma 80.000, 90.000, jatuh banget. Oh Berapa gitu. ya Kak? Yen jatuh banget ya 10 berarti ya? tahun jatuh banget Kak Ian, makanya lagi anjlok Ah, banget Ian. Aduh, bantu orang tua mungkin udah ada berapa M ya Kak? Jujur. Iya oke, Kak, oke, karena aku oke. gila-gilaan bantu orang tua itu, gila-gila kuliahin adik aku juga kan. Iya, Sangat iya. membantu sih Kak, bener. Tapi Dan sampai sekarang pun aku masih ngirimin orang tua ah, juga. dari gaji itu kalau dibandingin sama penghasilan Indonesia nih, jauh kan Mm-mm. Kak? Bisa maksudnya paham kan? Jauh ya sama Jauh Kak, perbedaannya sama jauh banget kan? Kalau di jauh Indonesia banget. kan gajinya kayak bercanda gitu nggak sih? Berapa sih Kak? Aku pengen tahu berapa sih perawat di Indonesia. Nanti aku juga sebut berapa gaji di sini rate-nya gitu. Kalau kayak di negeri ya, golongan kita Oh, sarjana gitu kan golongan 3. Ya berarti kepala 3 itu 3, sekian gitu. Ngelihatnya gitu. ya Kalau ampun diploma Kak. itu golongan 2. Berarti 2, Ya sekian ampun. gitu. Ya ampun, aku Jauh kan? menangis. Kerjanya Ya berat loh di sini. ampun. Tapi gajinya Iya bercanda gitu. dong. Ya ampun, nggak bisa Iya, makan Kak itu di Jepang. iya, iya, iya. Oke, terbayang lah. Oke, oke, oke. Mm-mm. Kalau di Wait, sini mau aku sebut nggak? Kalau di sini rate-nya itu ah, ah, yang kerja dia di Kaigo itu aja sekitar, kalau kita ikut dinas malam ya Kak, ah, kerja ah, ah. malam. Itu mau nyampe loh sekitar 22 sampai 18. Aduh, itu kami kerja setengah tahun dulu baru dapat segitu tuh.
Kasian Sebulan dulu. banget. Iya, makanya makanya. Betul. Makanya teman-teman yang di sini pun walaupun udah pegawai negeri apa gitu, kalau dengar gaji apa gini, mereka ada keinginan apa kita kabur aja dulu gitu. Karena memang upah di sini nggak sesuai sama yang dikerjakan. Iya benar. Tapi ya Kak, sebenarnya menurut aku karena populasi Indonesia terlalu banyak sih Iya, benar. sebenarnya. Banyak banget. Dibanding Jepang kan setengahnya pun tidak ada kan. Nah, iya, Jadi jadi memang hukum uangnya ekonomi sih semakin banyak iya ini kan ya. iya benar. Ke Jepang deh Kak, tapi umurnya 30 tahun nggak bisa sih. Nggak bisa. Aku Batas kayaknya udah lewat. Nggak bisa. udah limited. Nggak limited ya. Udah limited. Paling bisa pun mungkin ke arah-arah Timur Tengah gitu. Mereka itu di 35 36 masih bisa. Oh gitu. Ya udahlah Tapi kabur kayaknya aja udah dulu. mungkin menyiapkan untuk anak aja kali ya. Kalau untuk sendiri kayaknya udah terlambat ini. Oh iya sih. Oke Kak, terakhir Kak, mungkin lebih ke saran aja untuk teman-teman di Indonesia nih yang mungkin pengen kerja ke luar negeri, walaupun di Jepang tadi udah dikatakan peluangnya kecil, mungkin apa yang bisa disarankan nih untuk teman-teman di Indonesia? Untuk teman-teman di Indonesia yang sedang berjuang untuk bekerja ke Jepang gitu atau kemanapun itu, pokoknya yang penting aku saranin jaga kesehatan karena kesehatan paling penting ya. Kalau OMCmu itu ada yang misalnya tidak lulus satu tuh udah jatuh, udah gagal. Biasanya apa Kak yang tidak meluluskan itu? Kesehatan yang gimana tuh? Paru-paru sih Kak. Oh. Apa sih sakit paru-paru? Tuberkulosis ya? TBC. TBC. Ya, banyak ya. kan kita karena banyak banget yang Indonesia iya. Populasi TBC-nya banyak banget. Iya, walaupun dia belum mencemarkan, tapi kalau udah ada tanda-tanda itu Kak, itu udah di out kan sama mereka. Udah nggak lulus berkas nih gitu ya? Nggak lulus, iya, karena di Jepang Kak sangat minim TBC, bahkan jarang banget Kak TBC di Jepang. Iya. Kalau di sini banyak Kak, populasi TBC banyak banget. Iya. Apa ya sarannya itu aja sih Kak, pokoknya kesehatan paling penting, terus tetap semangat, belajar dari mana aja, mau dari YouTube atau dari buku-buku juga, Mina Nihongo yang 1, 2, 3 itu sangat penting. Terus belajar dari nyanyi sih, dari anime juga. Iya, kalau Dari untuk bahasa gitu anime. masih bisa, dari lagu-lagu gitu masih bisa dipelajari ya Kak ya? Dan lagu-lagu Kak, benar. Yang penting dari lagu-lagu lu bisa ngucap aja dulu gitu. Untuk ada skill khusus nggak yang harus bisa dikuasai untuk ke Jepang ini? Untuk skill kayaknya nari deh. Oh gitu? Nari? Iya. Kenapa kok bisa nari Kak? Karena Kak, kita itu kan kerjanya menghibur lansia ya. Jadi kalau iya, kita tuh kadang orang Jepang itu kan Kak sangat mencintai budaya ya. Iya. Jadi mereka tuh penasaran sama budaya orang asing dan budaya orang Indonesia. Jadi banyak tuh yang sekarang tuh kayak mereka itu nari-nari Bali di pantinya. Kayak aku kemarin lagu apa Manortor gitu ya Kak. Jadi mereka sangat senang kalau kita menampilkan budaya kita di depan mereka begitu. Jadi hafalin tarian budaya Indonesia. Oke. Makasih banget loh Kak udah berbagi informasi, berbagi cerita gini. Mengganggu. Ini lagi libur atau gimana nih? Aku lagi libur sih Kak hari ini. Jadi bisa waktunya banyak. Maaf ya Kak kalau jawaban aku kurang-kurang ini. Iya, ini udah menggambarkan banget nih. Untuk teman-teman mungkin yang pengen berkarir juga ke sana, ya bayangannya seperti inilah gitu. Iya. Oke, makasih loh Kak udah berbagi cerita ini. Salam loh untuk keluarga ya. Iya. Oke, selamat. Sukses. Jam berapa nih? Di sini sudah jam 18.41. Oke. Udah tapi masih terang ya kayaknya ya? Iya kan musim panas Kak di sini. Musim panas sampai jam 7:30 itu masih terang. Oke. Selamat malam lah. Salam untuk keluarga ya Kak ya. Iya Kak, sehat-sehat ya. Sama-sama. Bye.